Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah join di, webinar MI pagi ini yang berjudul, Microsoft 365 Do More with Less. Dengan saya, perkenalkan nama saya Kinanto Velia sebagai, Product Marketing, untuk produk Microsoft di MII. Jadi selama beberapa menit akan ditemani oleh saya yang akan membawakan terkait Microsoft 365 E3. Dan selanjutnya dibawakan juga oleh teman saya, rekan saya Simon yang akan membawakan mengenai topik Viva Suite, gitu. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti silahkan taruh aja di chat box Teams gitu ya, agar tidak lupa atau jika nanti, kami perlu clarify lebih lanjut terkait pertanyaannya, akan saya mungkin request untuk open mic agar kita komunikasinya lebih clear. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan mulai ke agenda, saya yang pertama. Sebelum itu saya izin, matikan kamera terlebih dahulu agar, menjaga kestabilan koneksi. Oke, Kak Susanti apakah boleh di-clarify apakah screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Iya, Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini saya akan membawakan topik mengenai Microsoft 365 Do More with Less. Mungkin perkenalan lagi, nama saya Kinanto Ofelia sebagai Product Marketing Microsoft di MII. Oke, agenda kami pagi ini adalah, mengenai Microsoft 365 Do More with Less Introduction, dan juga saya akan membahas mengenai High Value Scenario Overview, terkait Zero Trust Foundation, yang kedua mengenai Simplify Endpoint Management, dan yang ketiga mengenai Productivity and Collaboration. Dan di akhir slide saya juga akan membawakan mengenai, skenario value calculator terkait benefit-benefit yang kita dapatkan dari Microsoft 365. Oke, di sini kita mendapatkan insight nih Bapak Ibu terkait mostly kebutuhan customer Microsoft saat ini adalah yang pertama, customer itu mengharapkan bisa meng-cut cost dan mengeliminasi solusi yang bersifat redundan, gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa get best of breed dari segi protection dan juga, eee, tetap productivity. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mendeliver simple to use solution yang didesain untuk bekerja bersama. Karena kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, di era pekerja sekarang berubah total, yang biasanya kita kerja dari kantor, kita ada juga yang bekerja, hybrid, atau bahkan ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan full WFH. Oke, ini ada kutipan menarik nih Bapak Ibu dari Pak Satya Nadella. Pak Satya Nadella merupakan CEO Microsoft ya Bapak Ibu. In summary, saya mengambil kutipannya adalah seperti ini, "Untuk saat ini tidak ada company, yang better position, dibandingkan dengan Microsoft untuk membantu organisasi, mendeliver, digital imperatif agar dapat do more with less." Nah, mungkin dari tadi, Bapak Ibu mendengar do more with less tuh apa gitu ya. Nah, sebagai untuk gambaran Bapak Ibu, do more with less dapat dilihat di, gambaran di kanan, sebelah kanan. Jadi, untuk saat ini mungkin di perusahaan Bapak Ibu sudah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terpisah-pisah gitu ya, dengan fungsi yang, dan tujuannya masing-masing gitu. Contohnya seperti security, Bapak Ibu memiliki brand sendiri, terus productivity ada brand sendiri, untuk meetings memiliki brand sendiri. Ya intinya untuk achieve semua digital imperatif tersebut, Bapak Ibu membutuhkan banyak sekali brand-brand dan aplikasi yang, terpisah-pisah gitu. Nah dengan challenges tersebut tentunya, Bapak Ibu akan, mengeluarkan cost yang cukup banyak gitu ya, dan secara complexity, IT juga akan sangat, ribet untuk di-maintain. Jadi baik dari segi, mungkin skill, terus managing license, atau misalnya amit-amit
sedang bermasalah, kita juga harus menyiapkan effort untuk troubleshoot juga, gitu. Terlepas dari segi IT, dari tim procurement juga kita harus menyiapkan spare waktu lama gitu ya, untuk kita, menaikkan ke procurement terkait pengadaannya yang terpisah-pisah. Nah, Mmm, itu adalah challenges yang banyak dirasakan oleh customer. Nah, untuk goals-nya sendiri adalah bagaimana dengan kebutuhan tersebut, terkait banyaknya tools yang dibutuhkan oleh customer, tetapi Microsoft bisa integrate ke dalam satu solution gitu. Jadi IT tidak perlu banyak-banyak effort dan dari point of view manajemen juga perusahaan dapat cost saving sebanyak 60%. Nah, angka 60% ini tadi didapatkan dari mana? Nanti akan saya jelaskan di akhir slide, ada perhitungan costing-nya nih ya. Oke, ini terkait, secara highlight point ya Bapak Ibu, terkait Microsoft 365 E3, jadi secara secure collaboration-nya itu akan seperti apa? Nah, Microsoft 365 E3 itu ada beberapa hal yang di dalam Microsoft 365 itu sebagai highlight point, gitu ya. Yang pertama dari segi device, kita paling penting karena, device itu adalah sebagai barang yang kita gunakan sehari-hari untuk bekerja, gitu ya. Jadi, device ini bagaimana bisa meet spesifik, job requirement, gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua terkait operating system-nya. Nah, OS-nya ini Bapak Ibu apakah udah secure kah? Terus OS-nya apakah sudah easy to manage kah? Apakah easy di-update kah? Dan easy to use kah? Gitu ya. Lalu dari segi security-nya, bagaimana security tersebut untuk proses defense-nya dari segi cyber attack dan juga dari segi, multiple platformnya, mungkin, Bapak Ibu ada yang menggunakan laptop gitu ya, atau HP, tablet, untuk kerja sehari-hari user itu memiliki, device dan platformnya yang berbeda-beda, gitu. Lalu dari segi manajemennya akan seperti apa? Mmm Bapak Ibu ini menggunakan, device corporate kah atau user-user-nya menggunakan personal device atau kita biasa menyebutnya BYOD atau bring your own device. Lalu dari segi collaboration-nya seperti apa, bagaimana tools tersebut bisa mengkoneksikan semua employee, menggunakan berbagai macam device gitu ya, tetapi tetap stay connected, seperti itu. Nah, ini adalah mapping-an dari segi, licensing-nya Bapak Ibu. Jadi untuk device, Microsoft sendiri memiliki product Surface dan ditambah bundling dengan OEM. OEM ini adalah, mungkin third party lain, misalnya customer memiliki brand hardware sendiri, contohnya seperti Dell, Lenovo gitu ya. Ya itu juga sudah bisa support dan dipakai untuk license Microsoft 365 E3. Lalu dari segi operating system, Microsoft 365 E3 sudah included dengan Windows 11 Enterprise. Tapi perlu keep in mind juga Bapak Ibu, Windows 11 Enterprise ini adalah sebagai add-on value. Jadi Bapak Ibu semisal membeli device kosongan gitu ya, membeli laptop, tetap harus memiliki basic OS Windows GGWA atau Windows Pro kita menyebutnya, gitu. Jadi Windows Pro tetap beli terpisah gitu ya, lalu dengan license Microsoft 365 E3 sudah mendapatkan license Windows 11 Enterprise-nya, seperti itu. Selanjutnya dari segi security, Azure Active Directory, itu pengamanan dari segi identity gitu ya, identity user, lalu Microsoft Defender for Endpoint adalah penjagaan dari sisi endpoint seperti laptop, mobile phone, atau, tab gitu ya. Dan yang ketiga adalah, Microsoft Purview Information Protection. Nah, bisa dilihat di sini namanya aja udah information protection gitu ya Bapak Ibu. Jadi, penjagaannya dari segi data, karena data adalah aset yang paling berharga dari perusahaan gitu ya. Jadi, dengan license Microsoft 365 E3 kita sudah mendapatkan proteksi, tersebut yang end to end. Jadi, meminimalisir juga terjadinya, data leak atau kebocoran data. Oke, dari segi manajemen kita sudah mendapatkan Microsoft Intune. Microsoft Intune ini, terkait mobile device management dan mobile application management, dan ada Windows Auto Page dan Universal Print. Lalu dari segi collaboration-nya, kita juga sudah mendapatkan Microsoft Teams dan Microsoft 365 Apps.
Microsoft 365 Apps adalah, seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, itu semuanya sudah didapatkan dan didapatkan juga installer untuk desktop-nya, seperti itu. Oke, ini adalah secara roadmap ya Bapak Ibu, secara roadmap dari, Microsoft gitu ya. Yang pertama adalah, Zero Trust Foundation, yang kedua Simplify Endpoint Management, yang ketiga terkait Productivity and Collaboration. Kita akan bahas satu persatu, deep dive di, next slide. Oke, Zero Trust Foundation. Jadi Zero Trust Foundation ini sebenarnya adalah sebuah, acuan dari mostly all product security. Jadi bagaimana penjagaan kita dari segi identitas, penjagaan kita dari segi, endpoint device, dan bagaimana penjagaan kita dari segi data. Nah, dari penjagaan dari segi identity, kita memiliki produk yang namanya Azure Active Directory. Mostly mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pakai Office 365 mungkin sudah familiar gitu ya, mungkin dengan adanya, Active Directory, mungkin yang Active Directory-nya ada di fully cloud atau bahkan masih hybrid Azure Active Directory. Nah, di mana konsep, dari Azure Active Directory ini adalah, identity tiap user ini ditaruh di, Azure Active Directory, ditaruh di cloud gitu ya. Jadi secara IT admin hanya tinggal mantau semua user dari Azure Active Directory gitu, tapi pertanyaannya penjagaannya akan seperti apa sih gitu ya. Nah itu nanti setiap, tim IT dapat put policy untuk multi-factor authenticator atau kita, menyingkatnya MFA gitu ya Bapak Ibu. Jadi MFA itu adalah suatu hal yang wajib untuk diterapkan agar, identitas dari semua user itu tetap secure gitu. Lalu, dari segi endpoint gitu ya, ada Microsoft Defender for Endpoint dan Microsoft Intune. Nah, kalau Microsoft Defender for Endpoint ini, penjagaan dari segi endpoint device, seperti contohnya laptop atau HP yang, untuk Microsoft Defender for Endpoint ini, di dalamnya sudah ada fitur EDR. Atau Endpoint Detections and Response. Jadi ketika pembelian Microsoft Defender for Endpoint itu sudah included di dalamnya, fitur EDR gitu ya. Lalu ada Microsoft Intune. Microsoft Intune ini adalah proses untuk mobile device management gitu ya. Jadi di mana semua device ini, yang dipakai oleh user di perusahaan di-enroll ke Microsoft Intune dan nanti tim IT, dapat put policy-policy, yang di mana nantinya itu bisa dikorelasi juga dengan Microsoft Azure Active Directory gitu ya. Jadi contohnya misalnya mau apply conditional access fitur gitu ya. Jadi Azure Active Directory bisa integrasi juga dengan Microsoft Intune. Penjelasan, detailnya dan gambarannya ada di next slide ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, proteksi terkait data gitu ya. Ada Microsoft Purview Information Protection. Jadi, penjagaan dari segi data, kita bisa membuat klasifikasi, informasi-informasi apa aja sih yang sensitif gitu ya. Nah, jadi dari segi penjagaan data, itu kita bisa membuat beberapa classify sensitive information, gitu. Jadi misalnya, data KTP gitu ya, atau data gaji deh, yang misalnya tim selain, payroll gitu ya, nggak boleh tahu atau HR nggak boleh tahu gitu ya. Nah, itu kita bisa put policy membuat labeling gitu ya, dan policy-policy-nya sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Itu semuanya bisa set di Microsoft Purview Information Protection. Nah, ini adalah secara, roadmap ya dari Secure and Manage Identity. Yang pertama kita bisa enable Strong Authenticator. Ya, dan conditional access. Lalu yang kedua, kita bisa menyalakan atau mengaktifkan multi-factor authenticator. Ini sifatnya adalah wajib ya Bapak Ibu, kalau multi-factor authenticator. Jadi, multi-factor authenticator ini juga sudah including dengan phishing resistant and passwordless, gitu.
Dan yang ketiga, kita juga sudah ada facilitate dengan single sign on. Jadi Bapak Ibu, udah nggak perlu lagi nih login, password lebih dari 1 kali gitu ya, itu sudah bisa kita login dengan Remember Me gitu. Tapi perlu diingat juga sebelum menyalakan single sign on gitu ya, kita udah harus, accept dulu untuk multifactor authenticator-nya tersebut gitu ya. Ini semuanya sudah ada di dalam license Azure Active Directory. Nah, ini adalah secara gambaran, conditional access itu yang common terjadi seperti apa, gitu ya. Yang pertama, ketika kita mau masuk ke aplikasi atau sistem perusahaan gitu ya, kita akan dicek dulu identitasnya ini siapa, gitu ya. Lalu endpoint-nya ini menggunakan apa, gitu ya. Nah, dari 2 faktor tersebut, nanti akan dibaca sinyal-sinyalnya. Ada 4 sinyal yang ditangkap. Yang pertama, mengenai user and location-nya itu dari mana, gitu ya. Lalu yang kedua, device yang digunakan itu device apa, gitu ya. Device-nya ini udah comply belum, gitu. Lalu yang ketiga dari segi application-nya. Application-nya ini apakah menggunakan desktop version kah, atau menggunakan web browser. Lalu yang terakhir dari real time risk. Real time risk-nya itu seperti apa dari segi user. Nah, jadi di mana nantinya dengan, sinyal-sinyal yang ditangkap tersebut akan membuat beberapa policy engine, gitu ya. Nantinya, policy engine-nya itu akan di-verify akses ke tab-nya mau seperti apa. Apakah di-allow gitu ya, ataukah di-limit aksesnya gitu ya, atau bahkan di-block. Contoh, misalnya saya Kinanta sendiri gitu, saya endpoint saya, laptop saya menggunakan contohnya, laptop Lenovo gitu. Saya sudah join domain dengan perusahaan saya nih, Metrodata sebagai domainnya. Nah, sudah terpenuhi, apa namanya, sinyal-sinyal tersebut gitu ya. Nah, karena saya sudah terpenuhi sinyal tersebut, mungkin saya bisa di-allow akses. Atau misalnya saya biasa menggunakan pakai laptop A, terus tiba-tiba saya, ganti laptop nih, tadinya misalkan laptop saya Lenovo, saya ganti laptop menjadi Dell. Device-nya itu kan kebaca berbeda gitu. Nah, nanti dengan adanya, perbedaan sinyal tersebut, karena saya juga belum pernah login menggunakan device tersebut, nanti mungkin akses saya di-limit atau nanti akses saya bisa di-block, seperti itu. Oke, ini adalah terkait, endpoint ya, penjagaan dari segi endpoint. Microsoft Defender for Endpoint ini sudah, supported untuk mostly semua platform ya Bapak Ibu. Jadi ada yang mungkin user-user-nya masih menggunakan iOS, Android, Linux, macOS, Windows device, semuanya security-nya sudah supported oleh Microsoft Defender for Endpoint. Oke, lalu yang kedua, mostly use case Microsoft Defender for Endpoint sudah dapat, menjaga dari segi ransomware, malware, dan threat-threat yang lainnya. Lalu kita juga bisa reduce attack surface gitu ya dengan kapabilitas, hardening device dan prevent zero day attack, gitu ya. Ini, sebagai contoh nih Bapak Ibu, ini dari portal admin Microsoft 365 Security, bisa dilihat misalnya ada Lola PC gitu ya, Lola PC ini, eee, kita dapatkan report dari Microsoft 365 Security bahwa risk level-nya ternyata tinggi, ada alert gitu ya. Nah, dari alert itu kita bisa, mengevaluasi lagi nih, gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi lagi dan bisa investigasi lebih lanjut terkait apa nih yang bisa kita, lakukan gitu ya. Oke, ini yang ketiga terkait protect sensitive information. Ini adalah penjagaan terkait data oleh, Microsoft Purview Information Protection. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Microsoft Information Protection. Sekarang namanya berubah Bapak Ibu jadi Microsoft Purview Information Protection. Jadi, Microsoft 365 ini data-datanya sudah terenkripsi, gitu ya, sudah built-in. Di Microsoft 365 itu datanya sudah terenkripsi di at rest, in transit, maupun in use, gitu ya. Dan kita bisa discover dan classify sensitive information content yang tadi sudah saya, singgung juga sebelumnya. Kita bisa
klasifikasi nih, mana data-data yang, kemungkinan, nggak boleh nih untuk keluar dari misalnya tim HR ataukah dari tim legal gitu ya, itu kita bisa membuat classify sensitive information. Dengan adanya klasifikasi tersebut, kita bisa mencegah adanya accidental sharing dari sensitive information tersebut. Jadi kita bisa mencegah amit-amit ada data yang bocor, jangankan keluar perusahaan, di internal perusahaan yang karyawannya tidak berkepentingan pun kita, bisa mencegah terjadinya itu. Oke, ini ada, gambarannya Bapak Ibu terkait, video Microsoft Security. Saya izin di-share terlebih dahulu. Key to growing your business. But before your organization can truly take off, you have to know where all your data lives and how to manage it across clouds, apps, and platforms while continuing to stay up on all new regulations. Because when it comes to compliance, data streams should be dialed in, helping to guide your department toward tangible results to better help protect and safeguard your business. That way, you can gain a better view of your data estate with less distractions and fewer vulnerabilities, giving your team more freedom to innovate and accelerate beyond protection, beyond governance, and beyond compliance. Because with Microsoft Purview, you can simply go beyond. Oke, itu adalah, terkait dari segi, Microsoft Purview gitu ya Bapak Ibu, penjagaan dari segi data. Lalu selanjutnya saya mau share juga sedikit terkait Microsoft Defender for Endpoint. Agar Bapak Ibu memiliki gambaran bagaimana dari segi portalnya dan apa yang bisa dilakukan dari Microsoft Defender for Endpoint. This video summarizes the Microsoft Defender for Endpoint platform so you can better understand its components and capabilities. Defender for Endpoint is a comprehensive solution for preventing, protecting from, detecting, and automating the investigation of and response to threats on endpoints. It's a core part of Microsoft 365 Defender, which combines and orchestrates the capabilities of Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Defender for Identity, and Defender for Cloud Apps. Several components define Defender for Endpoint. This video describes each, starting with Asset Discovery. Attackers are more likely to compromise unmanaged devices, and by doing so, threaten your network. So Defender for Endpoint helps you to discover these network devices and endpoints so you can assess and protect them. It requires no extra appliances or cumbersome process changes. Instead, Defender for Endpoint uses already onboarded endpoints to collect, probe, or scan your network to discover unmanaged devices. After discovering these unmanaged devices, Defender for Endpoint helps you to assess their vulnerability and onboard them. Asset Discovery is part of Threat and Vulnerability Management, a game-changing bridge between IT and security teams. It's a risk-based approach to the discovery, prioritization, and remediation of endpoint vulnerabilities and misconfigurations. Threat and vulnerability management helps organizations discover them in real time, based on sensors, without agents or periodic scans. It prioritizes vulnerabilities based on the threat landscape, detections in your organization, sensitive information on devices, and business context. The result? It helps to profoundly reduce your overall exposure and to improve your security posture. The next prevention technology is attack surface reduction. That's coming up next. Attack surface reduction reduces the places where your organization is exposed to attacks without limiting users' productivity. To do this, it provides a rich collection of capabilities. For example, application control allows only trusted applications to run.
Attack surface reduction rules help you to restrict certain behaviors in apps, files, or scripts. And network protection prevents any app from accessing dangerous locations based on their reputations. While threat and vulnerability management and attack surface reduction help to neutralize threats before they can impact your machines, our next-generation antivirus can detect and block attacks before they can do any damage. Microsoft Defender Antivirus is the Defender for Endpoint next-generation protection component that combines machine learning, big data analysis, in-depth threat research, and the Microsoft Cloud infrastructure to protect devices. It uses behavior monitoring, heuristics, and real-time threat protection to detect and block malicious file or fileless threats. Through the power of cloud, it detects and blocks new and emerging threats almost instantly. Next up, endpoint detection and response for finding threats that want to stay hidden. Defender for Endpoint continuously collects behaviors and attacker techniques on endpoints to identify and alert on suspicious or malicious activity. It provides security teams with the needed tools to visually investigate forensic evidence, quickly understand the scope of a breach, and take the necessary actions. For example, Defender for Endpoint offers powerful tools for threat hunting and responding to threats. Security teams can investigate 6 months of historical data across all their endpoints, write flexible queries, save them, and turn them into custom detections. The built-in sandbox allows security teams to submit suspicious files for deep inspection. It returns a full report that describes the file's capabilities. The next capability is automation, helping security teams to go from alert to remediation at scale. The artificial intelligence built into Microsoft Defender for Endpoint uses inspection algorithms and processes that an analyst would use to automatically investigate and remediate threats. No break, no vacation. Just high-quality investigations and remediations 24/7. Automated investigation and remediation is a huge win for security teams. They can go from an alert to remediation in just minutes at full scale. It significantly reduces the alerts they have to go after and can focus on more sophisticated threats or high-value activities. Defender for Endpoint gives security teams the optics and tools they need, including automation, so they can handle most of what they encounter. For those times when they need a little help, they can rely on Microsoft Threat Experts. Next. Microsoft Threat Experts is our managed threat hunting service, and it has 2 components. First, targeted attack notifications provide special insights and analysis that help identify and respond to the most critical threats quickly and accurately. And the second is Experts on Demand. You can reach out to Microsoft Threat Experts, and they provide you with a technical consultation on relevant detections and adversaries. On its own, Microsoft Defender for Endpoint is a powerful endpoint security platform. The ability to integrate with other solutions by using our APIs takes it to a whole new level. You learn about that in the next segment. Microsoft Defender for Endpoint is an innovative security platform that can help protect your organization from the most sophisticated threats. However, we know that customers' environments and structures vary, so we provide APIs to allow flexibility. Customers can integrate our service with their existing security infrastructures by using a rich set of APIs. Oke, Bapak Ibu. Jadi, in summary gitu ya, saya mau highlight lagi di sini. Jadi Microsoft 365 Defender ini ada beberapa produk yang bisa dipakai gitu ya, segmentation-nya. Jadi ada Microsoft Defender for Endpoint, ini untuk penjagaan dari segi endpoint device. Ada yang kedua Microsoft Defender for Office 365, ini penjagaan dari segi 365 gitu ya, misal untuk OneDrive, SharePoint, email gitu ya. Lalu untuk Microsoft Defender for Identity, penjagaan dari identitas tiap-tiap user, dan Microsoft Defender for Cloud Apps. Ya, jadi untuk Microsoft Defender for Cloud Apps ini kita misalnya punya third party aplikasi lain, itu kita juga bisa melakukan penjagaannya gitu ya dari Microsoft Defender for Cloud Apps. Jadi berbeda-beda nih Bapak Ibu namanya, sama-sama dari family-nya Microsoft 365 Defender, tetapi produknya berbeda-beda. Untuk approach-nya sendiri, mungkin banyak pertanyaan ya saya dapatkan dari mostly customer, apakah harus kita bundling membeli langsung Microsoft 365 yang version E3 gitu ya untuk mendapatkan semuanya?
Jawabannya nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa approach-nya, pembelian dulu yang mana kita butuhkan. Misalnya kita mau beli dulu untuk Microsoft Defender for Endpoint, karena misalnya saya butuh untuk penjagaan dari segi endpoint device. Boleh gitu ya. Jadi kita bisa pembelian secara à la carte gitu ya untuk Microsoft Defender for Endpoint. Jadi kalau misalnya sudah cocok, baru kita bisa, pembelian mungkin untuk yang, untuk identity gitu ya, bahkan untuk yang cloud apps maupun yang Office 365. Jadi untuk produknya sendiri kita bisa beli secara à la carte. Approach-nya nggak harus langsung pembelian ke Microsoft 365 E3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya coba balik lagi ke slide. Mmm. Oke, ini adalah, total economic impact ya. Ini datanya didapatkan dari Forrester Consulting. Jadi Microsoft 365 E3 secara fitur sudah dapat mereduce sebesar 35% dari data breach, gitu ya. Dan juga penjagaan, dari segi risk gitu ya, mengurangi resiko selama 3 tahun berturut-turut sebanyak $1,2 million, gitu. Jadi, more than $40 per person. Itu, economical impact yang didapatkan dari pembelian Microsoft 365 E3. Oke, ini adalah agenda selanjutnya, roadmap yang kedua, gitu ya, mengenai simplify endpoint management, gitu. Jadi bagaimana kita bisa manage company own dan bring your own device tiap user masing-masing. Yang mau saya highlight di sini adalah Microsoft Intune. Jadi Microsoft Intune ini fokusnya ada 2. Yang pertama adalah mengenai MDM atau Mobile Device Management, yang kedua adalah mengenai MAM atau Mobile Application Management. Jadi Intune itu, fungsinya kita dapat push policy, misal Bapak Ibu mau push, VPN profile atau, blocking USB port gitu ya, kita bisa push aplikasi-aplikasi tersebut untuk diinstal ke dalam, device end user gitu. Jadi nanti di aplikasi tersebut juga kita bisa put policy lagi, misal di dokumen-dokumen yang ada di aplikasi tersebut kita, nggak boleh nih untuk save ke lokal. Nah, jadi semua policy-nya juga bisa dikontrol oleh, tim IT. Oke, ini adalah secara, overview gitu ya, terkait Microsoft Defender. Jadi untuk, ini adalah, terkait Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Jadi kita bisa dilihat di sini misalnya user Megan Bowen, eee, memiliki laptop model Surface Pro. Nah, di sini kita sudah mendapatkan report apakah, Windows 11 OS-nya ini capable atau not capable ataukah sudah di-upgrade gitu ya. Jadi tim IT memiliki insight nih untuk mengoptimasi PC dan juga tim IT bisa proaktif meremediasi untuk mendeteksi dan, memperbaiki common support issue sebelum employee tersebut notice. Jadi kita udah dapat report-nya nih sebelum amit-amit employee tersebut notice dan, terjadi serangan security, gitu. Oke, ini adalah, total economical impact juga, ini dari Forrester Consulting. Jadi, secara sebanyak 23% gitu ya, mengurangi spending endpoint device, di mana biasanya ada beberapa device yang end of support, ada juga 25% me-reduce time spend dari tim IT mendeploy dan managing new software gitu ya, kita sudah bisa menggunakannya lewat fitur Intune, lalu 75% kita bisa decrease endpoint configuration karena sudah bisa dilakukan menggunakan Windows Autopilot, dan 15% kita bisa mengeliminasi helpdesk ticket.
gitu. Karena, biasa user-user suka lupa password gitu ya, tim IT harus reset. Jadi dengan adanya license Microsoft 365 kita sudah bisa melakukan self service password di-reset. Jadi tim helpdesk ini udah nggak perlu lagi untuk, apa namanya, menjalankan tiket yang sebanyak itu, karena tiap user itu sudah memiliki fitur untuk, self service password reset. Oke, ini adalah roadmap yang ketiga atau yang terakhir ya Bapak Ibu mengenai, productivity and collaboration. Jadi sekarang bagaimana kita bisa digitally connected gitu ya, seperti event kita kali ini kita walaupun tidak onsite tetapi kita bisa saling sharing gitu ya. Yang pertama, everyone connected and working together menggunakan Microsoft Teams. Sekarang yang platform yang kita sekarang gunakan juga untuk workshop event hari ini. Lalu yang kedua, enable new pattern of work. Kita bisa, bekerja menggunakan, application Word, Excel, PowerPoint, Outlook gitu ya untuk mengolah data. Lalu kita juga bisa empower employee menggunakan Viva Connection, Viva Insight, Viva Learning, dan Yammer. Untuk Microsoft Viva nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Simon di agenda selanjutnya. Tapi saya mau memberikan insight dulu untuk Microsoft Yammer itu adalah seperti sosial media yang tetapi, konsumsinya adalah untuk internal perusahaan. Misalnya pengen, congratulation untuk Ibu A gitu ya telah mendapatkan award ini, itu bisa diposting ke Microsoft Yammer dan bisa dibaca oleh seluruh karyawan. Nah, ini adalah, tools untuk productivity and collaboration yang kita biasa pakai gitu ya, menggunakan Microsoft Teams. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu Microsoft Teams itu bukan hanya sekedar untuk meeting, tetapi lebih dari itu. Microsoft Teams adalah platform yang sangat powerful, kita bisa connected dimanapun, kapanpun gitu ya. Dan Microsoft Teams memang didesain untuk semua typical of worker, baik itu, information worker ataupun frontline worker gitu ya, seperti resepsionis gitu. Atau di Microsoft Teams juga kita bisa, chatting, meeting, kolaborasi. Jadi misalnya mau mengedit suatu file, contoh file proposal, kita bisa edit bareng-bareng nih gitu dengan, fitur co-authoring yang ada di dalam Microsoft Teams, gitu. Jadi semuanya sudah bisa dilakukan end to end dengan Microsoft Teams. Oke, ini adalah terkait komersial Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi di awal-awal slide ada, tulisan Microsoft bisa 60% cost saving. Nah, ini datanya dari mana? Jadi datanya dari sini adalah, eee, misalnya customer ini memiliki banyak brand gitu ya, untuk menunjang, semua kebutuhan. Kayak contohnya untuk komunikasi menggunakan Zoom, collaboration menggunakan Google Meet, file sharing menggunakan, Confluence, endpoint management menggunakan Workspace ONE dari VMware. Semuanya terpisah-pisah atau solusinya silo. Ini, yang pertama kita akan keluar banyak sekali cost yang, dikeluarkan untuk menunjang semua, fitur-fitur yang ingin kita dapatkan. Sedangkan kalau menggunakan Microsoft 365 Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya. Semua ini sudah didapatkan oleh Microsoft 365 dengan harga, price list sebesar $36 per user per month. Jadi in value total, misalnya kalau solusinya masih silo, Bapak Ibu mengeluarkan cost sebesar $91 per user per month, per bulan. Jika Bapak Ibu sudah migrate ke Microsoft 365 Bapak Ibu hanya mengeluarkan cost sebesar $36 per user per month. Jadi benefit-nya yang pertama bisa mengurangi, licensing cost sebesar 60%. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa meng-cut deployment, integrasi, manajemen, implementasi gitu ya, cost yang akan dikeluarkan sangat banyak juga. Dan yang ketiga, mengurangi wasting time juga dan effort yang dikeluarkan oleh tim IT. Jadi banyak sekali benefit yang didapatkan jika kita migrate ke Microsoft 365 dibandingkan kita solusinya silo atau terpisah-pisah. Oke, so far, sekian presentasi dari saya. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, akan saya bacakan dan jawab satu persatu.
Oke, so far sih pertanyaannya sudah banyak dijawab ya oleh tim saya, atau Bapak Ibu jika ada perlu clarify lebih lanjut, boleh raise hand agar kami bisa, clarify gitu ya, terkait, pertanyaannya dan kita bisa komunikasi lebih enak juga nih Bapak Ibu, seperti itu. Oke, dari Bu Leni Mulyani, boleh Bu? Mbak Susanti boleh di-unmute ya? Mbak Susanti? Halo, halo. Halo. Iya, sudah terdengar Ibu Leni. Udah terdengar ya? Ada suara saya nggak? Halo. Iya, Ada ya? terdengar Ibu, silakan Bu. Oh, sudah ya. Oke, siap. Nih Mbak, tadi itu dari kata economic impact itu salah satunya adalah user dengan mudah akan mereset password ya. Iya. Iya. Security-nya gimana ya Mbak? Berarti kan user lain juga bisa dengan mudah mereset password yang lain gitu. Security-nya di mana ya Mbak? Itu aja. Terima kasih. Iya, Bu Leni, terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu. Jadi untuk self-service password reset hanya bisa untuk user kita sendiri, gitu. Jadi misalnya user Iya, iya. pengen self-service password reset, kita nggak bisa resetin user orang, gitu ya, rekan kerja kita sendiri gitu, kita nggak bisa. Kita hanya bisa mereset untuk, password, diri kita sendiri aja. Atau kalau misalnya mentok nih nggak bisa, itu balik lagi mungkin dari tim IT gitu ya, global administrator yang bisa untuk meresetin password-nya, seperti itu. Oke Mbak, itu aja. Makasih Mbak. Terima kasih, Bu Leni. Apakah ada pertanyaan lain? Jika perlu clarify boleh di-raise hand Bapak Ibu. Iya. Dengan Pak Muhammad Akil ya, boleh Pak? Silakan. Halo? Halo, tes. Iya, Udah ya? terdengar Pak. Iya. Maaf, perkenalkan saya Muhammad Akil dari tim industri. Saya mau Ya. nanyain terkait lisensi aplikasi Outlook, Mbak. Jadi kita kan sebelumnya udah ada pembelian lisensi untuk Outlook 2016. Nah, terus kita juga di device itu udah kita install nih yang si Microsoft Office 365. Udah terinstall tuh di device-nya. Nah, pas waktu kita menginstal si Outlook ini, dia nggak bisa karena di keterangannya itu soalnya udah keinstal si produk Microsoft 365. Ya. Akhirnya si lisensi ini nggak bisa kita pakai nih karena kedeteknya yang mungkin ya dia nggak bisa nginstal dua produk yang sama dalam satu device mungkin gitu. Ya. Nah, maksudnya apakah ada solusi supaya kita bisa nginstal juga nih si Outlook-nya di device yang udah terinstall si Microsoft Office 365 ini? Oke. Microsoft Office 365-nya ini yang tipe apa Pak? E3, E1? Yang S1 kayaknya deh, yang awal-awal. E1 ya. Kalau Iya. E1 sih memang belum mendapatkan, Outlook offline installer ya. Tetapi kalau Bapak sudah ada offline, yang version on-prem gitu ya, Outlook-nya itu bisa dipergunakan sih Pak, gitu. Jadi mungkin, dari tim pre-sales, Fariki atau Kosanto ada input? Harusnya sih masih bisa digunakan ya, tapi dari segi Halo. ininya aja. Ya. Iya, Ya, terdengar. bagaimana Pak? Sorry, boleh diulangin? Sorry Pak. Iya. Jadi kita udah ada beli lisensi Outlook 2016 nih, yang Iya, offline installer ya. Nah, tapi si aplikasi itu tuh nggak bisa kita install di device yang udah terinstall Office 365.
Jadi kayak kayak apa, Mhm. kayak keblok gitu loh, nggak bisa keinstall karena udah ada keinstal si 365. Sedangkan kan di 365 yang kita beli itu dia belum ada Outlook-nya. Outlook Iya, apa? betul. Visio, sorry, Visio. Makanya dia nggak bisa diinstal tuh si Visionya. Sedangkan di Tapi Office yang 365 yang Outlook-nya, Pak? Outlook-nya udah, tapi Outlook Visionya udah. belum Udah gitu. sorry, Visio yang belum yang nggak bisa diinstal. Versinya beda ya, Pak? 2016. Itunya Office 365-nya, Pak? Outlook-nya? Oh, enggak. Sorry. Tadi bukan Outlook. Outlook-nya udah bisa karena udah include di Open Installer yang di Office 365-nya kan. Oh, Nah, iya. cuma Visionya kan nggak include tuh di 365 itu nggak ada kan. Akhirnya kita beli tuh yang on premise, yang offline. Terpisah jadinya dari 365. Nah, cuma pada saat kita mau install si Visionya ini dia nggak bisa Iya, karena betul. karena udah kedeteksi 365 ini. Nah, maksudnya apakah ada solusi supaya kita bisa juga install si Visionya ini di device yang udah terinstall si 365 itu gitu loh, Pak. Nanti kami kirimkan link penjelasan terkait compatibility versionnya ya, Pak ya. Jadi nanti di sana ada detail versinya yang bisa diinstal gitu, Pak. Ini kami pernah ada case seperti ini juga sih. Kebetulan memang case yang ini nggak bisa, tapi nanti Bapak bisa cek di compatibility-nya. Oh, jadi Gitu, nanti Pak. ada solusi ya supaya kita bisa install juga kepake si Visionya ini. Soalnya sayang kita udah beli gitu kan, kalau nggak dipakai kan Ya, mubazir juga gitu. ya. Nanti kami kirimkan, Pak, referensinya, Pak. Nanti Bapak bisa Atau lihat betul. dari si 365 ini apakah udah ada yang apa istilahnya mah yang udah ada include fitur si Visio? Soalnya yang kita beli nggak ada kemarin. Visionya itu, ya kalau Visionya itu memang terpisah gitu sih, Pak, Oh, modelnya. terpisah ya. Iya, jadi dia bukan termasuk di keluarganya 365 sebenarnya. Kalau Oh, yang termasuk di keluarganya 365 tuh dia Visionya dapatnya online, itu juga sebagai viewer, paling modelnya seperti itu. iya. Karena di kita banyak kebutuhan buat ngupdate di aplikasi Visio sih. Makanya kemarin kita beli terpisah kan. Ya, Cuma karena pas mau diinstal nggak bisa. Makanya mubazir kita belinya. ya. Nanti kami coba cek lagi, Pak, untuk itu ya. Bisa Oke. tolong drop email, Pak, ke microsoft@mi.co.id, Pak. Nanti kami bantu follow up. Di email ya? Iya, boleh, Pak. Ke sini ya? Oke. Ke Nanti saya Microsoft, di kolom chat ada, Pak, yang microsoft@mi.co.id. Nanti kami follow up untuk itu. Oke. Siap. Ya, thank you, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akil. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Pak Dedi Chandra ya. Silakan Pak Dedi. Halo, selamat pagi Mbak Ganta. Perkenalkan saya Iya. Dedi dari Procis, Mbak. Mau tanya, saat ini kan kita sedang review untuk penggunaan license Microsoft Security Defender for Office 365. Nah, saya mau tanyakan itu sudah include dengan endpoint-nya juga atau gimana gitu? Nah, kalau kita yang kedua, kalau kita mau implementasi Defender endpoint-nya, itu dibutuhkan server sendiri nggak untuk konsolnya? Gitu sih, Mbak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, terkait, Defender for Office 365 itu produk terpisah untuk, produk yang endpoint. Jadi Microsoft Defender for Office 365 itu sendiri dan Microsoft Defender for Endpoint itu sendiri, gitu. Lalu terkait untuk deployment Microsoft Defender for Endpoint, apakah memerlukan server atau tidak? Seharusnya tidak perlu ya, Pak Santo, karena itu sudah cloud base Ya. ya? Betul. Oh, Jadi saya sudah bantu cloud tambahkan, base ya? Pak Dedi. Iya. Ya. Saya bantu tambahkan, Pak. Jadi kalau Defender Office sama Defender Endpoint itu secara licensing berbeda. Satu, licensingnya nempel di Office. Jadi kalau yang Defender Office 365 itu dapat di Office 365 E5 tipenya gitu ya, Pak. Nah, sedangkan untuk yang Defender Endpoint itu dapatnya di M365. Jadi kayak suite-nya gitu. Nah, untuk konsolnya semuanya udah cloud based. Terus integrasinya juga nggak sulit karena kita cukup onboard device-nya supaya bisa connect ke Microsoft lah, kurang lebih gitu ya, Pak. Nanti once connected, baru kita bisa configure beberapa features buat enable si Defender endpoint-nya. Kurang lebih gambarannya sih gitu, Pak. Untuk manage di kliennya kita tetap perlu install satu-satu endpoint-nya ada? Ada beberapa metode, Pak, tergantung nanti dari metode yang disupport. Misalkan Bapak punya GPO, Bapak punya Intune atau tidak gitu ya.
Intinya untuk mass deployment itu kita perlu cek bisa atau tidak. Kalau satu-satu tentunya pasti bisa. Terus yang mau langsung lumayan banyak, tapi pakai script juga masih bisa. Jadi tergantung ya Pak, jawabannya bisa sebenarnya. Cuma tergantung dengan kondisi di environment-nya, support atau tidak. Gitu Pak Deddy. Oh, Ya, jadi mau satu bisa, mau banyak bisa, mau lebih banyak lagi bisa gitu. Tergantung dari environment-nya mendukung nggak untuk deployment itu. Gitu Pak. oke, oke. Noted cukup, Pak. Oke, thank you Pak. Thank you, Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Office 365 maksimum bisa device 5 atau tergantung versinya. Ya, Office 365 itu secara login device-nya bisa lebih dari satu ya Pak. Jadi 5 itu per platform. Jadi di laptop 5, di mobile device 5 gitu ya. Itu bisa dipakai. Jadi cukup fleksibel. Lalu mungkin saya bantu jawab pertanyaan yang Pak Novan ya mungkin. License Microsoft 365 beda dengan Office 365. Sebenarnya kalau secara feature untuk collaborative tool enggak Pak, sama. Cuma bedanya adalah untuk Microsoft 365 itu lebih difokuskan lagi on deep lebih di bagian security Pak. Jadi kalau Office 365 itu biasanya itu ditujukan untuk collaborative tool. Jadi kalau misalnya beberapa perusahaan yang mungkin kalau zaman dulu masih nerapin terkait dari work from anywhere seperti itu. Nah, itu biasanya mereka pakainya adalah Office 365 karena fokusnya adalah di bagian collaborative tool seperti online collaboration-nya seperti apa dan lain-lain gitu. Nah, kalau di Microsoft 365 itu lebih difokuskan lagi di bagian sisi security-nya, tapi feature dari Office 365 itu udah dapat semua. Nah, security-nya ada apa aja itu terkait dari Defender Family. Jadi yang tadi Ovel udah sempat singgung juga. Jadi Defender Family itu geraknya itu segmented, ada segmentasi masing-masing. Jadi ada yang penjagaan dari sisi endpoint, yang which is adalah Microsoft Defender for Endpoint. Kemudian juga untuk penjagaan dari sisi Office 365-nya juga, itu terkait dari gimana kita jagain email kita dari phishing, kemudian juga spam attack, kemudian juga di saat kita terima email, kita untuk ngecek save attachment dan juga save links-nya, itu ada di Microsoft Defender for Office 365, seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya kebutuhannya nanti ke depannya sampai ke data protection misalnya gitu kan. Nah, itu juga bisa sampai ke dalam Microsoft Purview yang tadi Ovel sudah sebutkan juga. Jadi untuk Microsoft 365 itu secara feature tetap mendapatkan semua feature yang ada di dalam Office 365, namun secara sisi security itu jauh lebih di-enhance dibandingkan Office 365. Moga-moga terjawab ya Pak Novan. Oke, terima kasih tambahan penjelasannya, Pak Riki. Mungkin, karena keterbatasan waktu, sambil kita bisa, menjawab lebih lanjut di chat box ya, kita harus masuk ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah mengenai Microsoft Viva, dengan Pak Simon. Halo Pak Simon. Ya, hello Vel. Iya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan, silakan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sebelum sesi saya ingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi hari ini, Bapak Ibu dapat mengisinya melalui link yang ditaruh di kolom chatting yang dikirim oleh Bu Susanti di sana. Oke, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Ovel atau Kak Susanti? Lihat. Oke, baik, terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Simon Manggala. Saya sebagai Customer Success Manager dari PT Mitra Integrasi Informatika. Dan pada sesi saya hari ini, saya akan membawakan topik Microsoft Viva Workshop. Nah, Microsoft Viva ini merupakan produk yang kurang lebih usianya baru 2 tahun. Ini dibuat Microsoft untuk menjawab beberapa tren dan problem seperti itu. Oke, nah
Tentunya pandemi membuat perubahan-perubahan bagaimana kita bekerja. Nih mungkin organisasi Bapak Ibu sudah menerapkan full WFO ataupun mungkin masih ada yang hybrid setengah WFH ataupun setengah WFO. Nah, dari Microsoft ini melihat beberapa tren menurut penelitiannya. Yang pertama adalah 73% ini karyawan menginginkan pekerjaan yang lebih remote, yang lebih fleksibel lagi nih. Gitu. Jadi misalkan bisa dari rumah ataupun mungkin yang kita kenal WFA ataupun work from anywhere. Nah, kemudian yang kedua, 80% dari karyawan, maksudnya dari pemimpin ini berencana nih untuk menerapkan yang namanya flexible working gitu ya, keputusan-keputusan atau untuk yang namanya flexible working, kerja dari mana saja. Tapi berbeda dengan penelitian yang pertama, 67% karyawan menginginkan pekerjaan yang tatap muka nih. Kalau katanya kalau misalkan belum ketemu tuh belum afdol nih komunikasinya. Nah, dari situ muncul beberapa challenge ataupun problem. Yang pertama adalah orang-orang ini merasa tidak terkoneksi satu sama lain. Kalau misalkan belum ketemu, belum dibicarain secara langsung, ini belum tertransfer nih informasi ataupun tugas-tugasnya. Gitu ya. Dan di sini nearly 60% orang mengatakan bahwa mereka merasakan less connected dengan coworker mereka dengan adanya yang namanya remote work. Kemudian yang kedua, tentunya burnout ini masih menjadi yang namanya global problem, di mana dengan adanya work from anywhere ataupun work from home ini, itu memisahkan nih atau menjadi kabur waktu antara jam kerja dan jam pribadi kita. Ini menjadi kabur. Oke, tentunya selaras seperti yang tadi Oval sampaikan di Microsoft 365 Do More with Less, tadi ada Zero Trust Foundation, Simplify Endpoint Management, dan Productivity and Collaboration. Ini kita mengenal namanya Microsoft Teams. Tentunya kita bisa tahu di sana bisa melakukan namanya meeting tanpa ada batasan limit, kemudian chatting, calling, dan mungkin yang paling intinya adalah berkolaborasi. Nah, di situ Microsoft Teams juga bukan sebagai hanya alat untuk meeting dan kolaborasi, Microsoft Teams bisa hadir sebagai yang namanya sebuah platform di mana kita bisa menambahkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga ataupun pihak pertama yang disediakan oleh Microsoft Teams. Kalau misalkan kita berbicara pihak pertama, itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat yang namanya aplikasi approval di dalam Microsoft Teams ataupun aplikasi Task by Planner and To Do, ataupun bahkan Bapak Ibu mungkin yang belum pernah dengar, kita punya yang namanya aplikasi Sheet langsung di dalam Microsoft Teams. Nah, Microsoft Viva ini juga hadir sebagai aplikasi pihak pertama di dalam Microsoft Teams. Nah, ini jadi cukup banyak Microsoft Viva, gitu kita menyebutnya sebagai Viva Suite. Kita mulai dari baris yang pertama, terdapat yang namanya Viva Connection. Ini layaknya sebuah intranet yang ditempel dalam Microsoft Teams. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut nanti, gitu ya. Nanti kemudian kita punya namanya Viva Insight untuk melihat bagaimana sih kita bekerja ataupun insight-insight apa yang bisa kita tindak lanjuti nih berikut-berikutnya. Kemudian Viva Learning ini sebagai learning management system kita, gitu. Ini juga ditempel di dalam Microsoft Teams. Kemudian Viva Topics ini juga sudah bekerja sama dengan AI, gitu. Di situ nanti dari SharePoint site kita bisa summarize siapa sih yang memiliki kapabilitas untuk pembahasan-pembahasan ataupun teks-teks tertentu, itu kita bisa menggunakan Viva Topics. Kemudian ada Viva Goals, ini sebagai OKR tracker, gitu ya. Mungkin dari organisasi Bapak Ibu masih menggunakan yang namanya KPI, Key Performance Index, yang biasanya ditulis melalui Excel, dikirimkan ke user-user masing-masing user. Nah, kalau misalkan Fagos ini sebagai yang namanya OKR tracker, gitu. Jadi kita bisa lihat objektifnya apa, and key result apa. Ini juga akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian tadi yang Oval sudah sampaikan, kita punya namanya Viva Engage, ini layaknya sebuah media sosial internal perusahaan yang bisa digunakan misalkan untuk share sebuah berita ataupun misalkan share tips and trick dalam sebuah pekerjaan. Itu kita bisa gunakan Viva Engage. Nah, Viva Engage ini tahun lalu namanya adalah Yammer, kemudian di rebranding namanya menjadi Viva Engage. Kemudian terakhir kita punya namanya Viva Sales, ini sebagai sebuah extension yang namanya CRM. Ya, jadi kalau misalkan di Outlook kita bisa lihat insight-insight apa sih dari customer kita. Nah, itu dinamakan dengan Viva Sales. Nah, tapi pada hari ini saya fokusnya ke 4 produk Microsoft Viva aja. Kita punya namanya Viva Connection, Viva Insight,
Viva Learning, dan Viva Goals. Semuanya dibangun di atas Microsoft 365 dan bisa langsung diakses langsung di dalam Microsoft Teams. Oke, nah kita akan bahas lebih lanjut mengenai Viva Connection. Nah, Viva Connection ini layaknya sebuah intranet yang ditempel di dalam Microsoft Teams. Nah, ini belakangnya adalah sebuah SharePoint site. Ini biasanya mungkin di perusahaan Bapak Ibu menggunakan email base untuk men-share sebuah misalkan ada kegiatan besar ataupun misalkan sebuah acara-acara penting gitu ya. Nah, biasanya yang menjadi challenge adalah kurang informatif ataupun kurang engage karyawan-karyawan kita nih. Kadang-kadang biasanya malah di-skip email blast-nya. Nah, dengan menggunakan Viva Connection ini, yang merupakan sebuah internet yang ditempel dalam Microsoft Teams, kita bisa menaruh semua, baik itu berita-berita terkini perusahaan, ataupun misalkan event-event besar, ataupun video-video perusahaan yang mau kita share, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam Viva Connection yang nantinya user ini nggak usah capek-capek lagi kemana bukanya, langsung membukanya di aplikasi keseharian mereka yaitu Microsoft Teams. Ataupun nanti Viva Connection ini bisa langsung ditempel ataupun dipin di dalam Microsoft Teams, jadi nanti kita bisa paksa user untuk membuka yang namanya Viva Connection ini. Oke, untuk experience dari maksudnya dari desktop dan tablet itu adalah sebuah SharePoint site, tetapi experience user yang diakses melalui smartphone application itu adalah bentuknya kurang lebih seperti ini di dalam slide saya. Gitu ya. Nah, ini nanti layaknya sebuah widget, kita menyebutnya sebuah dashboard ini. Nanti di situ kita bisa mengedit apa yang mau kita tampilkan ke user-user kita. Misalkan aplikasi tadi ada aplikasi approval, misalkan ada berapa sih approval yang belum di-approve, ataupun ada berapa sih approval yang dikirimkan ke kita tapi kita belum melakukan action. Kemudian kita juga bisa lihat di situ, kita bisa tambahkan widget yang namanya task plan to do. Hari ini tuh tugas-tugasnya apa aja sih? Ataupun misalkan shift, hari ini tuh kita shift-nya jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu kita bisa langsung akses di dalam Viva Connection dengan experience di dalam smartphone application. Seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam Viva Insight. Ini kita bisa langsung melihat insight-insight yang diberikan secara personal dan kita juga bisa langsung melakukan action terhadap insight-insight tersebut. Contohnya, kita bisa melakukan yang namanya booking focus time. Nah, misalkan Bapak Ibu kadang-kadang setiap hari ini keteteran nih. Kadang-kadang misalkan waktu antara membalas email ataupun fokus dalam dokumen dan pekerjaan lainnya. Nah, dengan men-setting yang namanya focus time, kita bisa booking di dalam kalender Outlook kita, misalkan per hari sejam gitu, misalkan di jam pertama kerja kita, jam 8 sampai jam 9 misalnya, itu kita bisa booking fokus time kita. Jadi nanti rekan kerja kita yang lain ataupun customer ini tidak bisa yang namanya memblok ataupun ketika mereka menginvite ini menandai bahwa kita sedang ada jadwal yang bentrok. Misalkan Bapak Ibu ingin fokus ke dalam satu dokumen ataupun ingin fokus untuk membalas email ataupun chatting di hari sebelumnya. Pun di sini dalam Viva Insight kita bisa melihat insight-insight bagaimana kita dalam satu meeting, misalnya apakah dalam satu meeting ini kita multitasking ataupun apakah dalam suatu meeting ini berakhir secara on time. Seperti itu kita bisa melihat ya, insight-insightnya di dalam yang namanya Viva Insight ini. Nah, Viva Insight ini juga bisa kita akses di dalam yang namanya Microsoft Teams. Oke, nah kemudian experience di dalam Microsoft Outlook adalah kita bisa melihat Viva Insight ini sebagai yang namanya asisten kita, gitu. Nanti akan diberikan yang namanya Viva Digest, di mana akan di-summarize setiap minggunya, biasanya setiap hari Senin, berapa persen sih kita dalam satu meeting, berapa persen sih kita dalam satu chat, dan berapa persen kita dalam satu call. Nah, itu biasanya dikirimkan melalui Viva ke dalam email pribadi kita. Nah, kemudian pun biasanya experience Viva Insight ini dalam Outlook itu biasanya ketika kita mencoba mengirimkan email lewat dari jam kerja kita ataupun jam kerja rekan kerja kita gitu ya, itu nanti akan diberikan semacam secara pengingat seperti itu. Kita dikirimnya, maksudnya sudah lewat dari jam kerja, apakah kita mau schedule email ini di hari berikutnya. Jadi kita bisa langsung schedule email yang akan kita kirimkan. Nah, itu experience-nya jika Bapak Ibu menggunakan Outlook untuk Viva Insight.
Oke, kemudian yang ketiga, kita tahu yang namanya Viva Learning, tadi sudah saya sampaikan. Ini merupakan learning management system di dalam Microsoft Teams. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki lisensi Microsoft 365 atau Office 365, bisa langsung mengakses Viva Learning ini dari 3 provider. Yang pertama adalah top 125 LinkedIn courses, kemudian ada Microsoft 365 Training, kemudian yang terakhir adalah Microsoft Learning. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum membeli Viva Suite, ini bisa maksudnya yang sudah membeli Viva Suite itu bisa mengakses beberapa content provider lainnya seperti ada Coursera, Udemy, EDX, itu bisa langsung diakses dalam Microsoft Teams. Pun untuk versi basicnya juga Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya Learning Management System yang kita personalize sendiri berdasarkan satu organisasi, kita bisa tambahkan ataupun kita bisa embed ke dalam file learning, itu base-nya adalah sebuah SharePoint repository seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa tambahkan yang namanya learning pathway, gitu. Misalkan untuk onboarding karyawan baru, ini kita buatkan learning pathway. Misalkan ada beberapa topik gitu pembahasan, itu kita bisa tempel dan juga kita bisa rekomendasikan ke karyawan baru kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini ada Viva Goals. Nah, tadi seperti saya sampaikan, ini layaknya sebuah OKR tracker. Nah, mungkin dari Bapak Ibu perusahaannya masih menggunakan metodologi yang namanya KPI, Key Performance Index, yang biasanya diketik ataupun ditulis secara manual dari Excel, kemudian dikirimkan ke email karyawan kita, seperti itu ya. Nah, itu biasanya cukup merepotkan nih untuk nge-track-nya. Ini sudah sampai mana kalau misalkan kita mau review secara kuartal ataupun secara semester. Nah, dengan menggunakan Viva Goals ini, kita mengenal metodologi baru yang namanya OKR. Sedikit berbeda dengan KPI. Kalau misalkan OKR ini perpanjangan dari Objectives and Key Result. Kalau misalkan kita berbicara mengenai objektif, ini adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini bisa berdasarkan organisasi, tim, ataupun departemen. Tapi kalau misalkan kita bicara mengenai Key Result, ini adalah bagaimana cara kita menghitung ataupun measure objektif tersebut. Faktor keberhasilannya apa? Nah, itu dinamakan metodologi OKRs. Nah, cukup banyak perusahaan-perusahaan global yang sudah menerapkan metodologi OKR ini dalam perusahaannya. Contohnya tentunya Microsoft, kemudian ada Tesla, dan beberapa perusahaan global lainnya sudah menerapkan yang namanya OKR ini. Ya, di sini kurang lebih kita bisa melihat, gitu ya, di sini yang saya point, ini adalah sebuah objektif, kemudian kita bisa breakdown objektif tersebut, misalkan key result, bagaimana cara kita mengukurnya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa objektif ini di-assign ke siapa, PIC-nya siapa, ataupun key result ini di-assign-nya ke siapa. Juga kita bisa melihat di sini statusnya apa. Ya, apakah revenue-nya sudah setengahnya ataupun target sudah memenuhi target, itu kita bisa melihat di sini. Pun nanti ini juga bisa secara hierarki menambahkan atau menambahkan status di atasnya, menambahkan status objektif kita. Ini juga kita bisa lihat. Ataupun berdasarkan chart ini juga kita bisa melihat melalui Viva Goals ini. Oke, nah mungkin saya bisa langsung masuk ke aplikasinya nih, bagaimana sih bentukan dari Viva Connection, Viva Insight, Viva Learning, dan Viva Goals tadi. Sebentar saya izin share screen. Oke, baik. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, gitu. Viva Connection yang ditampil dalam Microsoft Teams, ini layaknya sebuah internal perusahaan. Nanti kita bisa langsung tempel-tempel berita-berita terkini perusahaan, ataupun misalkan ada video-video tentang perusahaan, berita-berita terkini perusahaan, ataupun event-event. Ataupun kalau misalkan kita mau ada beberapa aplikasi yang kita bisa buat dalam Power Apps, ini bisa langsung kita tempel di dalam Viva Connection ini. Ini layaknya sebuah intranet, portalnya sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana tampilan dari Viva Insight dan Viva Learning. Nah, ini kita bisa langsung klik di sini, titik 3. Kemudian kita bisa langsung search. Nah, di sini sudah muncul di paling atas, Viva Insight. Kita bisa langsung klik. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini.
seperti tadi sampaikan, ini bisa melihat insight-insight yang sudah diperkenalkan ke kita, dan juga kita bisa melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, contohnya di sini kita bisa mempromosikan yang namanya meeting norms, misalkan kita mau setiap meeting kita ini diakhiri 10 menit lebih awal. Nah, itu kita bisa tambahkan melalui promote healthy team meeting norms di sini. Ataupun tadi yang saya sampaikan, kita bisa membuat yang namanya focus time. Gitu, di sini kita bisa membuat fokus yang tersebut ke beberapa tim kita. Di sini kita bisa langsung klik set up a share focus plan with colleagues di sini. Ataupun kalau misalkan kita bisa mau quiet time pribadi kita, gitu misalkan kita mau pisahkan jam kantor dan jam pribadi kita, saya kerjanya jam 8 sampai jam 5, di luar itu saya mau notifikasinya di mute. Nah, itu kita bisa lamanya aktifkan yang namanya disconnect with quiet time di sini. Itu adalah Viva Insight di sini. Kemudian untuk melihat insight-insight, baik itu meeting, itu kita bisa langsung scroll di sini, di productivity. Nah, ini di akun demo saya, sayangnya belum terjadi meeting, jadi belum ada data-data yang sudah diolah di sini. Kemudian experience Viva Learning kurang lebih seperti ini, sama seperti tadi, kita bisa langsung klik titik 3 di situ. Nah, ini merupakan learning management system di dalam Microsoft Teams. Nah, di sini kita bisa browse by providers dan duration. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Viva Learning Basic, bisa langsung mengakses top 125 LinkedIn courses, ataupun Microsoft 365 Training, ataupun Microsoft Learn. Ataupun kalau misalkan kita tambahkan, di sini seperti yang sudah saya tambahkan sebelumnya, ini kita bisa tambahkan Learning Management System kita sendiri. Ini basicnya adalah sebuah SharePoint Respo, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk Viva Goals, ini kita bisa langsung akses kembali di titik 3 tadi. Sebagai sebuah objective and key result. Nah, di sini kita bisa bagi objective and key result kita berdasarkan satu tim, satu departemen, atau bahkan satu organisasi. Di sini saya bisa langsung klik Contoso Global. Ini Contoso merupakan nama perusahaan dari akun demo saya. Nah, ini terdapat satu objektif yang namanya menjadi top 5 perusahaan IT. Nah, ini kita bisa langsung drag down key result-nya seperti apa. Nah, di sini contohnya diantaranya meningkatkan renewal hingga $1.000 ataupun meningkatkan new customer revenue hingga $3.000. Nah, ini kita bisa langsung tambahkan semua ke Viva Goals. Kita juga bisa langsung set owner ataupun PIC dari objektif ataupun key result tersebut. Kemudian kita juga bisa tambahkan di sini di-assign ke siapa key result tersebut, misalkan untuk satu tim ataupun departemental, ataupun di sini kita bisa langsung cek statusnya seperti apa. Kemudian di sini kita bisa melihat, kita bisa tentukan time period-nya. Misalkan saya mau key result ini selesai dalam Q1 2023, ini juga kita bisa tambahkan di sini. Oke, itu untuk demo Microsoft Viva saya. Mungkin saya open Q&A seperti itu. Saya cek dulu kolom chatting kita. Belum ada pertanyaan terkait Microsoft Viva. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung ditanyakan. Ataupun langsung klik tombol raise, seperti itu. Ada pertanyaan Pak Simon dari Pak Doni Christian, apa bisa diberikan training sesi khusus untuk Viva Goals dan kawan-kawannya? Oke, baik. Pak Doni mungkin boleh diinfo dari company apa, nanti kita bisa bicarakan untuk yang namanya workshop untuk Viva. Seperti itu, Pak Doni. Bisa langsung email mungkin ke microsoft@mni.co.id untuk keterangan lebih lanjut. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Surya Ramdhani, tadi masuk ke Viva Learning, link-nya kemana ya Pak URL-nya? Nah, Viva Learning itu nanti bisa langsung, penting saya share screen di sini. Nah, untuk pertama kali Viva Learning ini bisa diakses langsung dari titik 3, kemudian bisa langsung search Viva Learning di sini. Nah, di sini.
Nah, kemudian nanti kalau misalkan Bapak atau Ibu mau mengakses beberapa materi-materi dalam file learning, nanti bisa langsung nanti di search di sini. Nah, ini sayangnya di akun demo saya ini tidak ada provider lain, seperti itu ya. Sudah dimatikan sebelumnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa langsung search, misalkan untuk onboarding karyawan, seperti itu. Nanti kalau misalkan source-nya dari company kita, dari SharePoint kita, ini bisa langsung diaksesnya ke SharePoint kita. Tapi kalau misalkan aksesnya melalui pihak ketiga, misalkan tadi ada Microsoft 365 Training, Microsoft Learn, itu akan tetap dibuka di dalam file learning, tetapi mengambil URL dari provider tersebut. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Surya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Dedi. Untuk Viva Goals, apakah dibutuhkan lisensi tambahan untuk bisa langsung digunakan? Saya coba masuk Viva Goals, tampilannya seperti ini. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Dedi. Nah, untuk licensing, nah mungkin saya coba share sebuah slide yang berisi licensing lebih detail. Oke, nah untuk detail dari licensing, saya coba sebentar. Sini. Oke, untuk licensing, untuk seperti ini kurang lebih, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Microsoft 365, ini ada beberapa yang sudah all included ataupun partially included. Nah, untuk yang full included, diantaranya adalah Viva Connection, ini bisa langsung Bapak Ibu gunakan hari ini, ataupun untuk yang partially included, itu diantaranya tadi ada Microsoft Viva Engage, Viva Learning, dan Viva Insight. Nah, untuk pertanyaan tadi, untuk Viva Goals, ini sayangnya tersedia sebagai add-on di dalam Microsoft 365, tetapi jika Bapak Ibu membeli Microsoft Viva Suite, ini bisa langsung menggunakan full semua aplikasi-aplikasi Microsoft Viva tadi, kecuali adalah Viva Sales. Seperti ini. Oke, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Pak Dedi. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Bagus Wismartio, Viva sudah ada di Microsoft Teams ya? Ya, betul Pak Bagus bisa langsung akses Microsoft Viva tadi, sudah bisa langsung diakses, ini sudah di roll out secara global, itu nanti Pak Bagus pribadi bisa langsung menggunakan produk-produk Microsoft Viva, seperti itu. Oke, sudah terjawab semua sepertinya. Sudah terjawab semua. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung open mic dengan klik tombol raise hand terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Doni. Add-on untuk Viva Goals di harga berapa? Mungkin tim PM bisa bantu. Itu. Viva Goals ya, mungkin aku sambil buka harga website ya. Iya. Oke, di sini sudah dijawab oleh Bu Jessica. Untuk Viva Goals ini untuk add-on-nya ini $6 per user per month. Itu menjawab pertanyaan dari Pak Doni tadi. Oke. Nampaknya sudah di penghujung acara.
kalau Bapak Ibu sudah ada yang tidak ditanyakan lagi, mungkin saya kembali ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi kolom presensi hari ini yang sudah dikirim oleh Bu Sasanti. Di situ Bapak Ibu bisa langsung mengakses link form presensinya. Seperti itu. Oke, ada tambahan dari Ovel atau tim lainnya? Halo? Oke, di sini nampaknya Pak Doni Resen. Boleh Pak? Bisa langsung ditanyakan. Ya, halo, tes. Iya, terdengar Pak? Ya, dengar ya. Saya pernah dapat info bahwa ada Microsoft Fast Track. Apakah dari MII juga merupakan partner dari Microsoft Fast Track? Iya, terima kasih Pak Doni pertanyaannya. Iya, kebetulan saya yang handle salah satu yang handle Fast Track, betul Pak. MII merupakan salah satu Fast Track di partner yang ada di Indonesia. Pak Doni bisa langsung menggunakan layanan Fast Track ini jika Bapak Doni ini membeli lebih dari 150 license. Kita bisa langsung digunakan layanan Fast Track ini. Seperti itu. Itu apakah juga termasuk berarti pemakaian Viva ya, Viva Insight, Viva Connection, juga Viva Goals tadi itu juga termasuk ya? Iya, betul Pak, betul. Itu nanti bisa dibantu kita untuk adoption-nya. Oke. Ya, thank you Pak Simon. Iya, sama-sama Pak Don. Baik, jika belum ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu yang masih ingin ada yang tanyakan ataupun ada yang masih tadi ada yang masih pending, bisa langsung ditanyakan ke email microsoft@mi.co.id. Alamat emailnya juga sudah dicantumkan oleh Bu Jessica di kolom chatting. Untuk itu, mungkin mohon maaf jika ada salah perkataan. Kita akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk meluangkan waktunya pada sesi hari ini. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu.